Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, kali ini saya mengadakan yang namanya adalah video podcast dengan Pak Oka ya. Nah, Pak Oka ini kebetulan dia bekerja di PT Monex sebagai branch manager di Bandung ya Pak ya, Monex Bandung ya Pak ya. Betul, selamat Oke. siang Selamat rekan-rekan. siang Pak Oka. Gimana kabarnya hari ini Pak Oka? Baik, puji Tuhan baik. Oke, alhamdulillah baik Pak Oka ya. Pekerjaan aman Pak Oka ya? Lancar Pak Kita Oka harus ya? bersyukur ya untuk Betul, bisnis Pak. forex di masa corona ini mungkin 10% bisnis yang tidak terkena imbas COVID-19. Betul Pak Oka. Di sini saya mau tanya nih Pak Oka. Ini kan Oke. soalnya banyak sekali terjadi permasalahan ya, mungkin di broker-broker luar sana. Permasalahannya Boleh. misalkan banyak yang memberikan yang namanya adalah iming-iming Pak Oka nih. Misalkan iming-imingnya seperti misalkan ada seorang trader baru nih yang baru ingin memulai, dia di apa namanya? Dikasih harapan oleh seseorang ataupun oleh broker-broker yang ada di luar sana, misalkan Bapak melakukan yang namanya investasi di perusahaan kita, Bapak akan diberikan yang namanya adalah keuntungan minimal gitu loh Pak. Nah, Profit garansi ya. ya betul, banyak kan sih seperti itu Bapak ya. Betul. Dan juga banyak juga yang sudah melakukan yang namanya investasi, tetapi kenyataannya adalah nol Pak Oka, sampai bahkan ada yang namanya adalah dia sampai mengalami kerugian Pak Oka. Sehingga dengan adanya dana tersebut sampai habis Pak Oka. Nah, kira-kira Pak Oka sendiri kan nih bekerja di salah satu broker yang ada di Bandung nih Pak Oka ya. Kira-kira tips dan triknya bagaimana nih Pak Oka nih? Cara mengatasi hal tersebut. Jadi kalau kita kan ngomong udah rahasia umum kali ya di Indonesia bahwa banyak sekali broker legal yang di bawah regulator Bapepti dan bursanya ICDX ataupun BBJ, JFX. Nah, kemudian juga ada broker ilegal. Nah, biasanya yang menjanjikan profit keuntungan ini atau welcome bonus ini biasanya broker-broker ilegal. Nah, kerugian Anda bertransaksi di broker ilegal, pertama tidak tahu kantor cabangnya di mana. Ya. Nah, kedua juga kan itu dia bisa setiap saat pergi dari Indonesia kapan saja, websitenya tinggal ditutup, sama Keminfo juga sering ditutup, dia lari-lari untuk websitenya. Nah, sedangkan untuk di broker lokal juga, walaupun banyak broker resmi yang sudah terdaftar di Bapepti dan bursa, tapi teman-teman juga harus jeli. Ya, pada kenyataannya bahwa banyak broker lokal juga yang resmi, tapi yang banyak menjanjikan seperti broker luar. Nah, jadi teman-teman calon trader nih harus pintar ya, teman-teman PPI dan yang lainnya, harus pintar memilih broker yang punya kredibilitas yang baik. Kurang lebih seperti begitu, Pak. Oke, Pak. Terus kira-kira kalau misalkan nih Pak, misalkan kita dijanjikan untuk misalkan kita ingin investasi nih, kita dijanjikan oleh salah satu broker, misalkan dijanjikan per hari misalkan sekian persen, itu kira-kira wajar apa enggak nih Pak? Kalau dijanjikan menurut saya udah pasti salah. Karena kalau kita ngikutin aturan Bapepti, apalagi yang sudah menjadi wakil pialang, pasti mengerti bahwa bisnis forex ini bisnis beresiko yang tingkat tinggi. Nah, jadi calon nasabah juga kan sebelumnya harusnya udah dijelaskan oleh wakil pialang ataupun marketing bahwa ini bisnis yang berisiko tingkat tinggi. Nah, ketika ada perusahaan ataupun marketing yang menjanjikan satu hari saya bisa profit 1%, 2%, bahkan lebih dari itu, menurut saya udah harus tanda tanya. Sebagai calon investor itu udah harus tanda tanya. Oh, ini entah marketing atau perusahaannya harusnya tidak benar. Karena dia sudah menjanjikan. Soalnya ini kalau kita soalnya banyak sekali di luar sana, kan kita pernah mendengar ya bahwa ada berita bahwa nasabah melakukan yang namanya ada investasi dengan dana yang cukup besar Pak Oka. Tetapi dia dijanjikan dalam sebulan itu kita bisa meraih misalkan 10%. Nah, dengan adanya janji tersebut, banyak sekali calon-calon klien baru itu melakukan yang namanya investasi di salah satu broker tersebut. Tetapi kenyataannya setelah klien tersebut melakukan investasi, ternyata tidak ada yang namanya adalah pembagian profit sebesar 10% yang telah diumumkan ataupun yang telah dilakukan di awal itu Pak Oka. Karena banyak sekali kasusnya Pak Oka. Betul. Ya, jadi mungkin Pak Oka bisa menerangkan secara detail ya, bahwa sebenarnya memang di dunia forex itu kan ada risikonya Pak Oka ya. Ya mungkin Pak Oka bisa betul. Bisa dikasih pengertian gitu ke Pak Oka. Oke.
Nah, jadi kalau saya selama ini saya berkecimpung di bisnis forex dari tahun 2008 lah ya. Ya. Nah, sebenarnya ketika ada calon nasabah, kita jelaskan bahwa kita dari perusahaan trading, kemudian juga ada terkait masalah risiko, kemudian juga ada untuk proses demo account. Nah, Ya. jadi kan kalau perusahaan yang baik untuk calon nasabah ini kita arahkan dia untuk demo account dulu. Sebelum Gitu. lanjut ke realnya ya Bapak ya. Yes, jadi kan calon nasabah juga mengerti bahwa bisnis ini memiliki risiko yang cukup tinggi, Iya. gitu kan. Nah, kemudian ketika dia setelah melakukan simulasi demo account, bahkan mungkin edukasi dengan broker yang bersangkutan, ketika dia siap, dia baru melakukan proses register dan deposit. Oke. Yang tentunya dia sudah memahami bahwa semua risiko itu bakal terjadi. Nah, kemudian juga nih untuk teman-teman calon investor, tolong diingat bahwa sebenarnya ketika perusahaan broker resmi pun yang meminta marketing atau ya marketing lah ya, marketing yang meminta login password klien itu udah melakukan kesalahan. Itu berarti intinya Karena tidak prinsipnya diperbolehkan Pak Oga. betul, sebaiknya investor itu login password dipegang oleh investor yang bersangkutan dan melakukan transaksi jual belinya juga oleh yang bersangkutan. Untuk brokernya ngapain dong sekarang? Ya kan broker itu cuma wadah klien yang mau trading di bisnis forex ini kan harus melalui broker. Ya, Nah, betul, Pak. kemudian broker ini juga mensupport biasanya masalah pelatihan, masalah signal-signal trading, tapi bukan berarti kita meminta login password klien yang bersangkutan. Nah, jadi kalau ada perusahaan yang udah meminta login password trading klien yang bersangkutan itu udah melakukan kesalahan sebenarnya. Nah, jadi calon investor harus kritis. Begitu ada marketing atau perusahaan yang melakukan hal itu, wah ini udah nggak benar. Kenapa login password saya diminta? Berarti kan marketingnya nanti bisa melakukan transaksi tanpa persetujuan klien. Iya. Tetapi gini Pak Oga Kurang ya. lebih seperti begitu. Itu Tetapi filter yang paling simpel deh. iya betul Pak Oga. Tetapi Ya, kenyataannya di lapangan Pak Oga. Biasanya kan ada begini Pak Oga. Misalkan saya seorang klien baru yang baru ingin memulai yang namanya trading. Tetapi misalkan dari klien tersebut ataupun dari saya memberikan yang namanya adalah misalkan ya udah Pak, saya serahkan ke Bapak untuk mengelola yang namanya adalah dana yang telah saya investasikan tersebut. Kalau itu gimana Pak Oka? nah sebenarnya kalau kita di Monex, Hah? prinsipnya tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tidak Jadi akan bisa. harus klien itu Terutama, sendiri yang melakukan betul, transaksi. Tidak bisa diwakilkan berarti Pak Oka. betul. Yes, berbeda kalau kasusnya maksudnya kan ya seperti yang kata Bapak tadi, Iya. kalau si investor ini misalkan menggunakan yang namanya tools copy trade ataupun Ya. tools robotik. Nah, Betul. tapi yang pasti itu tidak akan berkaitan dengan brokernya langsung. Ya. Karena calon investor ini menggunakan pihak ketiga, Pak. Betul. Jadi Gitu. ibaratnya Tapi kita jika membeli barang gitu Pak Oka ya. Tinggal kita sinkronkan saja betul. dengan ini kita ya. Ya, jadi Monex cuma bertindak sebagai broker investor bersangkutan. Tapi kalau dia mau pakai metode apa atau dia mau menggunakan jasa trader manapun, itu urusan investor. Tapi kalau Betul. sebenarnya prinsipnya dia investor ini menyerahkan login password kepada marketing broker yang bersangkutan, itu udah melakukan kesalahan. Dan brokernya juga maksudnya mungkin bukan selalu brokernya ya, mungkin oknum karyawan yang broker bersangkutan yang melakukan kesalahan. Di Monex juga maksudnya kalau ada yang melakukan seperti itu, dari Monex-nya sendiri tidak pernah merekomendasikan bahwa marketing untuk mentradingkan akun klien. Ya, jadi ibaratnya kalau misalkan kita masih awam, kita trading, dari pihak marketing boleh mensupport kita ya Pak ya? Ya, Berarti memberikan paling-paling masukan kira-kira betul, apa ini yang bagus bisa gitu ya. bisa via chatting WA, bisa nanti nasabah juga memantau via email, ataupun kita punya yang aplikasi namanya MFX Mobile. Di situ MFX juga Mobile. ada berita-berita ataupun signal trading. Tinggal kalau nasabah sudah mengerti, setuju dengan signal tersebut, ya Tinggal udah mengikuti nasabah aja tinggal berarti ya. entry, betul. Tapi kan keputusan di tangan nasabah, bukan di tangan Betul. marketing atau tangan Monex gitu. Iya betul Pak Oka. Berbeda. Gitu. Dan juga kira-kira ada gambaran kan di Pak Oka ya, misalkan Ya. misalkan ada seorang klien baru misalkan ya, ada seorang klien baru, dia ingin melakukan yang namanya adalah pembukaan akun, tetapi dia tidak mau secara langsung untuk membuka akun tersebut, misalkan kayak penitipan dana gitu Pak Oka. Karena kan banyak sekali ya orang yang menawarkan Betul.
Kalau misalkan Bapak punya dana, silakan aja Pak, Bapak bisa titipkan dana gitu. Sedangkan kalau misalkan seperti itu kan tingkat risikonya sangat besar Pak Oka. Bisa jadi kita Betul. nitip dana, uang kita itu tidak ditradingkan. Kira-kira tanggapan Pak Oka seperti apa nih sarannya? Nah, pertanyaan bagus Pak. Jadi kalau saya juga untuk masalah nitip dana, klien sangat-sangat tidak rekomen. Masih mending udah tidak usah trading forex sekalian kalau bagi Iya, saya. Ya, karena udah jelas forex bisnis risiko tingkat tinggi, kemudian Anda titipkan juga ke orang lain. iya, Yang betul Pak mungkin Oka. Anda baru kenal sepintas, belum jelas, Anda titipkan dana yang cukup besar. Ngapain? Iya, Masih mending saran saya depositokan aja uang Anda, betul Pak. betul Lebih Bapak. aman, Pak. Iya. Gitu. Kalau kita buka akun sendiri kan kita udah jelas Pak Oka ya, nama-nama kita ada nomor akunnya. Kalau Betul. kita titip dana kan kita nggak tahu uang itu benar ditradingkan apa enggak ya Pak Oka ya. Karena Yes, banyak dan kejadian ketika seperti itu Pak Oka. betul, dan ketika Anda kalau melakukan prosedur pembukaan akunnya secara online ataupun masih manual, tapi Anda membaca semua aturan, ya jelas di sana tuh aturan-aturan mainnya seperti tidak ada profit garansi, login password tidak boleh diberikan kepada orang lain, gitu kan. Nah itu semua ada jelas di aturan-aturan itu. Berbeda kalau emang kita cuma mau tahu beres nitip dana, ya itu aturannya juga gimana kan. Sama aja seperti kita beli kucing dalam karung, Pak. Iya betul Pak Gitu. Oka. Karena kan kita juga belum tahu ibaratnya dia orangnya seperti apa. Ya Yes, mungkin betul. juga banyak kan gini Pak Oka, kalau misalkan orang-orang di luar sana kan kebanyakan dia tergiur dengan adanya profit yang Profit dijanjikan Pak garansi. Oka. Iya. Yes, Daripada betul. dia taruh di bank kan lumayan kan ibaratnya taruhlah sebulan bisa 20% 2 dijanjikan kali ya. lipat, 3 Nah, kali lipat, betul. ya mungkin karena itu Pak Oka. Jadi orang banyak yang melakukan yang namanya adalah Yes, investasi. betul, betul. Betul. Iya. Tapi kita sangat-sangat tidak rekomen dari Monex, karena kita dari sisi Monex, kita lebih mengedepankannya sisi edukasi kepada calon nasabah. Jadi bukan nasabah ya, calon Iya. nasabah saja oleh PT Monex kita udah edukasi kok. Oke. Terlepas nanti dia jadi klien atau enggak, itu urusan belakangan. Betul Pak Oka. Yang penting kita udah coba Gitu. mengedukasi ya. Nah, ini Betul. saran terakhir nih Pak Oka. Kira-kira dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu, saran Pak Oka untuk klien-klien ataupun trader yang baru ingin memulai trading itu gimana Pak Oka? Sarannya Pak Oka? Oke. Kalau tips dari saya gini ya, pertama kita berbicara broker lokal ya, kita nggak Ya, berbicara broker asing broker yang asing. ilegal. Broker lokal itu kita track kredibilitasnya, izinnya ada di Bapepti sebagai regulator dan bursanya JFX ataupun ICDX ya. Oke. Kemudian lembaga clearingnya ICH, satu lagi KBI ya. Ya, Nah, baik. itu izinnya gimana? Nah, kadang-kadang juga banyak perusahaan broker legal, dia pusatnya oke, udah lengkap izinnya. Tapi misalkan kayak Monex, punya Monex Bandung nih cabang. Hmm. Dia tidak ngurus izin Monex Bandung. Sebenarnya juga itu secara kredibilitas kan udah nggak baik. Tapi kalau untuk PT Monex, saya berani pastikan semua cabang PT Monex itu memiliki izin. Ya, jadi bukan cuma izin Monex Pusat, semua ada cabang Medan, Surabaya, Denpasar, semua pasti punya izin kalau untuk PT Monex gitu. Nah, kedua kita lihat juga udah berapa lama nih perusahaan ya kayak PT Ya, Monex kan berdiri dari tahun 2000 ya sampai sekarang 2000, udah 20 tahun nih 20 kita. tahun. Cukup Kan lama juga Pak berarti Oka ya. yes, ada perusahaan forex yang bertahan 20 tahun kan ini bukan hal yang mudah ya. Iya. Dan maksudnya selama 20 tahun ini kita nggak pernah buka tutup. Banyak broker lokal yang mungkin kayak di Bandung ada broker ABC, di Jakartanya mungkin buka terus, tapi di Bandungnya nanti tutup, nanti buka, nanti baru selang 2 tahun buka lagi kan, Buka lagi. itu juga tanda tanya ya, kredibilitas broker yang bersangkutan. Oke. Nah, ketiga juga mungkin terkait masalah support nih. Broker yang bersangkutan ini bisa support nasabah sejauh mana? Kalau kayak untuk PT Monex, kita calon nasabah aja kita udah edukasi. Kita nggak memperdulikan bahwa nantinya dia jadi klien atau tidak, Pak. Memberikan edukasi juga secara gratis. Dan berkesinambungan. Bahkan kita masa pandemi ini, kita lebih banyaknya Zoom meeting. Kita menggunakan webinar, jadi untuk yang mau edukasi, kita punya jadwal seminggu tuh 2-3 kali, itu untuk yang pusat. Nah, kalau untuk cabang sendiri, kalau ada calon investor yang mau belajar privat, itu juga bisa kita kondisikan. Gitu. Nah, kemudian juga masalah signal trading sih umum ya, rata-rata semua broker juga via email ataupun via marketing itu melakukan hal yang sama lah. Iya. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan di luar kredibilitas, ini hal yang menarik nih, proses withdrawal. Proses withdraw. Ya, ya, jadi kayak PT Monex kan selama bank buka dari Senin sampai Jumat di bawah jam setengah 11 siang,
biasanya jam 3 sampai jam 5 sore masuk ke rekening nasabah bersangkutan. Ya. Tapi kalau di atas jam setengah 11 siang, ini biasanya besok sorenya, Pak. Besok sorenya masuk. Ya, kalau kayak sekarang nih udah lewat jam setengah 11 ya. Nah, ini biasanya akan masuknya tuh Hari Senin ya, Pak? Hari Senin jam Hari 3 Senin, sampai jam jam 5. 3. Nah, terus ya hal yang menarik, kalau untuk broker yang punya kredibilitas, dia pasti perusahaan atau marketingnya tidak akan pernah mempersulit klien withdraw. Withdraw. Kalau broker yang kredibilitasnya kurang bagus, pasti nanti marketingnya, Pak, jangan withdraw dulu lah, demi target, demi apapun. Menurut saya itu tidak etis, karena itu dana nasabah, Betul, itu Pak. hak nasabah mau Iya, withdraw setiap betul. saat. Iya. Nah, kedua juga tolong diperhatikan. Karena bisnis forex risiko tingkat tinggi, tapi kan bukan berarti tidak ada peluang. Justru kan broker Betul, ini betul. bertambah, berarti kan peluangnya makin banyak nih. Makin banyak, ya. Nah, ada beberapa broker yang kalau untuk masalah withdrawal, dia kalau selama nasabah loss atau menarik sisa dana, dia nggak akan pernah mempersulit. Tapi yang perlu diperhatikan, ketika klien yang profitnya sudah di atas 100%, ada beberapa broker yang mempersulit menarik dana. Jadi jadi semacam ditahan gitu, Pak, ya? Iya, jadi misalkan contoh gini, Bapak closing ke Monex 100 juta. Kita pakai contohnya Monex aja ya. Contoh ya, 100 Nah, juta. ketika Bapak ternyata profit nih dalam sebulan, 2 bulan, dana Bapak menjadi 300 juta. 300 juta. Nah, untuk modal awal 100 juta, Bapak nggak akan dipersulit. Nah, tapi begitu mau narik yang 200 juta, profit Bapak itu dipersulit. Itu banyak kejadian di broker-broker. Nah, jadi yang paling penting, cari kredibilitasnya udah berapa lama, kemudian juga masalah withdrawal, itu yang paling penting. Ngetes broker itu paling gampang masalah withdrawal lah. Terus gini, Pak, untuk masalah withdrawal sendiri ya, itu ada batas minimal profit berapa gitu untuk kita withdraw gitu? Ada batasan nggak? Batasan limit ya, Pak? Kalau dari PT Monex nggak ada, cuman yang pasti yang saya tahu kan kita terkait aturan antar bank ya Pak ya. Iya, betul. Antar bank tuh kan minimum transfer 10.000 Pak. Ya, jadi kalau Bapak minimum profit 10.000 mau di withdraw silakan. Tapi berarti kalau di atas di atas berarti bertahap withdrawnya. Unlimited gitu. Tapi kan kalau Bapak misalkan aja Bapak iseng main akun mini punya profit 5.000 mau di withdraw, mohon maaf Pak, nggak bisa karena Monexnya mau transfer ke rekening Bapak juga emang nggak bisa, kebijakan bank ya Pak. Iya, betul. Ya, apalagi kalau Bapak misalkan mau nariknya 1 miliar, 2 miliar, Bapak punya profit atau mau narik full semua profit dan modal, silakan, itu tidak masalah. Tapi kalau kita ngomong minimum yang ditarik, ya pasti 10.000 Pak. Karena itu aturan dari banknya. Iya, dari banknya Pak. Gitu. Oh, jadi itu cukup jelas ya Pak Oka ya. Mungkin bagi sahabat trader, apa yang telah disampaikan Pak Oka pada video podcast saya dan Pak Oka mudah-mudahan dapat bermanfaat ya Pak Oka ya bagi sahabat trader. Betul. Dan di sini juga saya ingin sarankan kembali kepada sahabat trader bahwa apabila di luar sana ada seseorang yang menawarkan ataupun memberikan janji kepada sahabat trader untuk menitipkan dananya dan diberikan profit, kira-kira kalau menurut saya sih jangan diambil. Ya, jangan diambil karena belum tentu benar Pak Oka ya. Yang ada resikonya ya duit kita hilang Pak Oka ya. Betul. Masih mending kita belajar trading sendiri, entah apapun hasilnya profit atau loss, tapi minimal kita punya ilmu dan ilmu itu harusnya nggak akan hilang, Pak. Betul. Kalau kita namanya belajar, Pak. Iya, namanya kita belajar dari awalnya kita nggak tahu kan lama-lama kita tahu. Dari awalnya kita masih pemula, bisa jadi kalau misalnya kita terus asal lagi, kita bisa jadi yang namanya trader profesional, Pak ya. Yes, betul. Itu kan harapan kita, Monex mengedepankan edukasi seperti begitu. Jadi yang kita harapkan ke depannya kita edukasi calon nasabah, dan ketika dia udah jadi nasabah, kalau perlu nanti dia lebih expert dari kita, malah kita sebagai orang Monex-nya juga nggak usah capek-capek WA, telepon, ya karena nasabahnya udah pinter semua nih, Pak. Betul, gitu. Tinggal memilih aja Pak yang mana broker yang benar-benar memberikan layanan yang sangat mendukung untuk si klien itu sendiri ya Pak ya. Yes, betul. Jadi kan banyak kasus lah di Indonesia juga. Iya, betul, Pak Oka. Terkait broker-broker yang resmi pun banyak menjanjikan. Nah, udah kalau yang menjanjikan intinya mau hadiahnya apapun, sebesar apapun, itu justru makin besar makin tanda tanya, Pak. Betul. Gitu. Makin tanda tanya lah gitu. Kadang-kadang ada hadiah mobil gitu Pak Oka ya. Hadiah betul. Jadi ada beberapa broker juga yang menawarkan, Pak, kalau Bapak masuk 500 juta berhadiah umroh, berhadiah smartphone. Tapi ujung-ujungnya nasabah awam ini nggak ngerti apa-apa, login passwordnya diserahkan kepada marketing, dananya habis, umrohnya juga nggak dapat, mobilnya nggak dapat, ya ngapain, Pak? Masih mending dia deposit besar, langsung aja umroh sendiri, beli mobil sendiri gitu, Pak. Iya.
Ya, ini juga Gitu. ibaratnya sebuah masukan juga nih, Pak Oka. Ini terima kasih Pak Oka ya atas penjelasannya. Oke. Ya demikianlah sahabat trader ya, video podcast yang telah saya lakukan terhadap Pak Oka. Kebetulan dia di Monex sebagai branch manager. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Oka dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang cara yang baik bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya adalah menentukan broker ya Pak Oka ya. Oke, Yes, demikian betul. podcast yang saya lakukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi Pak Oka ya. Oke, siap Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak Oka.